Horas untuk kita semua. Sebelum kita memulai hari ini, mari kita dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita di hari Jumat 21 April 2023 diambil dari 2 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-6. 2 Yohanes 1 ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, remaja Naposo Bulung, dan adik-adikku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita melihat siswa dengan putih biru, kita bisa langsung menebak bahwa dia adalah siswa SMP. Demikian juga kalau putih merah seragamnya, maka kita tahu bahwa dia siswa SD. Demikian juga dengan kalau putih abu-abu, maka kita tahu bahwa dia adalah murid SMA atau SMK. Demikianlah atribut dari pakaian yang dipakai oleh siswa menunjukkan dia di level pendidikan yang mana. Demikian juga dengan kita orang Kristen. Kristen itu pengikut Kristus. Allah adalah kasih. Identitas kita sesungguhnya adalah orang yang mengasihi. Sebagaimana yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, saling mengasihilah kamu. Dan karena itulah Rasul Yohanes kembali meminta kepada jemaat mula-mula, pada orang Kristen pada saat itu, agar mereka berbeda dari setiap orang yang belum mengenal Kristus. Dan itulah kemudian dikatakan, dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Hidup menurut perintahnya berarti adalah hidup menurut firman Tuhan. Kalau hidup menurut firman Tuhan berarti diri kita harus dulu dikendalikan oleh firman Tuhan agar kita memenangkan firman Tuhan daripada hikmat-hikmat dunia ini. Bapak, Ibu, remaja dan Naposo Bulung serta adik-adikku terkasih dalam Yesus Kristus, demikian lagi dikatakan, dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih sebagaimana kamu telah kamu dengar dari mulanya. Nah, saat ini di tengah dunia yang berkecamuk, di tengah-tengah dunia yang gelap ini, kita harus bisa menjadi berlian. Berlian kalau ditempatkan di sapu tangan yang putih, dia tidak akan terang benderang. Tapi ketika dia ditempatkan di sapu tangan yang hitam, dia akan terang benderang. Demikian juga kita orang Kristen. Mau apapun pergumulan yang kita hadapi, mau apapun tantangan yang kita hadapi, mari menangkan firman Tuhan untuk saling mengasihi di antara kita. Karena itulah yang berharga di mata Tuhan. Bukan harta kita, bukan jabatan kita, bukan pangkat kita, ataupun prestasi-prestasi kebaikan kita. Mungkin kita berbuat baik, mau mengasihi karena mungkin mau agar dipandang orang. Mungkin agar dapat balasannya. Namun yang pasti sesungguhnya motivasi kita mengasihi sesama adalah karena mengikuti perintah Tuhan kita, Tuhan Yesus. Allah adalah kasih. Dia begitu mengasihi kita. Dan dalam firman ini, ketika harus hidup di dalam kasih, kata kasih di sana memakai kata agape. Ada 4 arti kasih dalam bahasa Yunani. Ada eros, ada storge, ada philia, dan ada agape. Yang
paling tinggi dari 4 ini adalah agape, karena itu adalah kasih Allah. Mari setiap hari biarlah Roh Kudus yang berkuasa dalam diri kita, agar kita menjadi orang-orang yang mengasihi, dan disitulah terlihat identitas Kristiani dalam diri kita, sehingga kita menjadi Kristus-Kristus kecil dimanapun kita berada, dalam perkataan, dalam perilaku, dalam tingkah laku kita, hendaklah kita menjadi berkat. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu hari ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus. Engkau adalah Allah yang maha baik, Allah yang maha kasih. Engkau adalah kasih itu sendiri ya Tuhan. Dan karena itu biarlah Tuhan kami yang percaya kepadamu dan yang telah Engkau tebus melalui darah-Mu yang kudus, kami menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hati-Mu, pribadi yang mau mengasihi, pribadi yang mau menghargai, pribadi yang mau mengampuni, dan semua yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ampuni kami Tuhan, terkadang kami masih memenangkan dunia ini, kami masih memenangkan ego kami masih memenangkan kepentingan kami. Ampuni kami, dan biarlah hari ini kami menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu. Berkati Tuhan anak-anak kami, orang tua kami, dan cucu-cucu kami. Tuhan juga berkati setiap keluarga kami. Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang juga menyembuhkan kalau ada orang yang kami kasihi yang sedang sakit, Tuhan yang menyembuhkan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur di pagi hari ini. Terpujilah Engkau hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Kasih kami dari Allah Bapa dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai saudara-saudara sekalian hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.